등 모두 62명이 탑승했습니다. 주 인도네시아 한국 대사관은 탑승객 명단 등을 확인한 결과 한국인은 없는 것으로 보고 있습니다. 인도네시아 당국은 현재 자카르타 북부 란짱섬과 라키섬 사이를 중심으로 수색 중인데 아직 생존자는 발견되지 않았습니다. 사고 여객기는 보잉 737-500 기종으로 지난 1994년 등록돼 26년간 운항한 것으로 확인됐습니다. 인도네시아에서는 지난 2018년 10월에도 라이언에어 보잉 737 맥스 여객기가 이륙 12분 만에 추락해 탑승객 189명이 모두 숨졌습니다. MBC 뉴스 신정현입니다. Assalamualaikum guys. Ya Allah. Ini Kapten Afwan. Haji Afwan dikenalnya. Kapten yang membawa Sriwijaya Air. Dan ini salah satu cerita tentang Kapten Afwan dari salah seorang pramugari Sriwijaya Air. Kaptennya adalah orang yang sangat soleh, gemar sedekah, ke cleaner pesawat, suka dakwah, rajin ibadah, subhanallah. Kalau lihat pramugari suka nunduk, gak bisa lama-lama. Orang soleh, subhanallah. Mungkin kita yang membaca dan mendengar beritanya sedih, berduka cita. Apalagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi beliau, Kapten Afwan sedang menikmati amal ibadahnya. Karena beliau adalah orang soleh. Nah, semoga husnul khatimah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwanhu. Dan untuk seluruh penumpang, untuk seluruh korban, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ini mengerikan. Siapin, Anda lihat baik-baik di sini. Kalau ada yang nanya, saya pilot atau bukan, kenapa, apakah saya pilot? Saya flight instructor FAA, dan saya adalah Citation 5 Jet Captain. Semoga itu cukup menjelaskan. Oke? Dan saya punya rekor 4 muri. Rekor pilot saya ada 4 rekor muri. Oke? Perhatikan. Ada kejanggalan di sini. Pada ketinggian 5.400 kaki, jam 07.40.20. Kecepatan pesawat itu 115 knot. Di kecepatan ini, Boeing 737 udah stall ini. Harusnya, theoretically, ini udah stall. Jadi ini adalah moment of truth, pesawat ini stall di jam 07.40.20. By flight radar. Di ketinggian 5.400 kaki. Next. Saya puterin semua satu demi satu. Perhatikan. Pesawat ini terjun nyungsep vertikal begini. 30.000 feet per minute. Padahal pesawat itu ketinggiannya 10.000 kaki. Berarti kira-kira kejadian ini nggak nyampe semenit. Selesai. Possible entering flat spin to the left. Jadi ada kemungkinan pesawat ini terbang. Ya. Terus kemudian dia miringnya ke kiri. Muter. Datanya saya sudah siapin. Perhatikan. Vertical speed minus 30.720. Dan Anda perhatikan squawk-nya 3327. Kalau dibajak, ini squawk-nya akan 7500. Artinya, saat ini kita tahu bahwa sebelum kejadian crash itu nggak ada teroris. Karena biasanya kan kalau Anda lihat di film-film kan, dipukul-pukul pintunya, lalu pilotnya mungkin kasih 7500, lalu ditembak atau apa, dan seterusnya lah ya. Tapi yang jelas di sini, Anda perhatikan squawk-nya masih 3377, jadi tidak ada yang terlihat bahwa di sini ada pembajakan. Oke? Ini satu demi satu. Ketinggiannya yang paling tinggi itu adalah 10.900 kaki. Ini yang paling tinggi. Pada saat itu, headingnya yang perlu Anda lihat itu adalah heading, altitude. Itu penting sama VSI. Escape Capsule System. Seorang pengusaha dan insinyur penerbangan asal Ukraina Vladimir Tatarenko mengungkapkan penumpang masih bisa selamat kok dari kecelakaan udara jika naik pesawat rancangannya. Dilansir dari Kyiv Post, Tatarenko merancang sebuah pesawat dengan kapsul yang berfungsi sebagai kabin penumpang yang dapat diistilahkan sebagai Escape Capsule System atau sistem kabin penyelamat.
Kabin penyelamat ini dapat melepaskan diri sesaat setelah lepas landas saat berada di udara maupun sesaat sebelum mendarat. Jika ada indikasi kecelakaan udara, buntut pesawat akan segera terbuka. Kemudian sebuah pelontar akan menembakkan parasut kecil dari pesawat. Dan gerbong penumpang yang berbentuk kapsul langsung terlepas dari badan pesawat. Rancangan Tata Renko memperlihatkan 2 tali parasut yang muncul dan kemudian mengembang dari atas kapsul. Kapsul kemudian akan mendarat di atas daratan maupun perairan. Nah, sebelum benar-benar mendarat, sebuah roket di bawah kapsul memperlambat laju penurunan kapsul agar tidak menghantam permukaan dengan keras. Roket ini aktif menyala beberapa saat sebelum kapsul menyentuh permukaan di darat maupun di perairan. Nah, jika mendarat di air, pelampung di sisi bawah kapsul juga siap mekar guna membuat kapsul tetap mengapung. Akhirnya, para penumpang lengkap beserta pilot dan awak pesawat bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Wah, semoga aja ya konsep ini segera terwujud.